Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa arhamna ya fatahu ya rabbi aku hawil halana ila ahsanil akhlaq ya rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan ibadahnya kita semua bisa bertatap muka kembali ya, walaupun anak-anakku kelas 5 dan kelas 6 yang soleh dan toleha, dimana semuanya kabarnya sehat. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 dan kelas 6, baik kelas 5 ataupun kelas 6A, B, C, dan D yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai puasa ya. Jadi selama dari tanggal 19 sampai tanggal 24 ya, kita semua akan mengadakan pesantren kilat ya di program kita di SDN 012 dari tanggal 19 sampai 24 April 2021 kita akan mengadakan salat. Tentunya ini ya pesantren kilat tahun 2021 SD Negeri 012 Babakan Ciparat ya. Temanya indahnya kebersamaan Ramadan 1442 Hijriah. Baik, kita mulai ya. Nah, ini di sini kita akan membahas mengenai keutamaan bulan Ramadan ya. Keutamaan bulan Ramadan. Kenapa Pak enggak puasa dulu? Enggak dibahas dulu puasa karena untuk puasa insya Allah itu untuk kelas 3 dan kelas 4. Untuk kelas 5 dan kelas 6 kita bahas langsung ke keutamaan puasa Ramadan ya. Pak, apa saja sih keutamaan puasa Ramadan itu? Nah, sebenarnya itu keutamaan puasa Ramadan itu banyak sekali. Namun oleh Bapak diringkas saja menjadi 4 lah minimal. Yang pertama, bahwa dengan adanya berpuasa di bulan Ramadan itu ya, kita akan dilindungi oleh Allah dari api neraka. Jadi pertama itu puasa itu diambil dari kata Ramadan. Di Ramadan itu diambil dari kata Raman, artinya membakar. Karena pada waktu itu di Arab, kenapa dikatakan bulan Ramadan? Kebetulan bulan Ramadan itu cuacanya di Arab itu panas, membakar. Nah, itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilahi ataupun secara sesuai dengan agama, Ramadan itu menurut para alim ulama dikatakan itu membakar dosa-dosa kita sehingga jadi bersih. Nah, Pak, itu apa itu puasa? Saya ingin tahu, Pak. Baik, Bapak akan jelaskan. Puasa itu secara bahasa yaitu menahan, al-imsak. Sedangkan kalau menurut istilah syar'i yaitu menahan makan dan minum serta hawa nafsu dari marah ya, kemudian iri, dengki, hasut dan lain sebagainya, terutama marah itu ya dari diri kita ya. Mulainya dari terbit matahari sampai terbenam matahari ya, karena Allah ihtisaban billah. Nah, itu ya mengenai sekelumit tentang arti puasa. Kapan Pak puasa diwajibkan? Puasa Ramadan itu diwajibkan di kota Madinah sesudah pelaksanaan sholat ya, ketua 1 tahun sholat, perintah sholat sesudah Isya dan Mi'raj gitu ya. Nah, di antara keutamaan puasa Ramadan yaitu pertama, puasa melindungi kita dari api neraka. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi ya, bahwa
tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dia karena puasanya ya dari neraka sejauh 70 musim. Wah, ini luar biasa. Gitu, ya. Yang kedua, puasa itu menjadi jalan kita masuk ke surga. Tujuan manusia itu apa? Cuma dua. Ya. Ketika kita meninggal, masuk neraka ataupun masuk surga. Nah, dengan kita melaksanakan puasa, ya otomatis mudah-mudahan kita semuanya masuk ke surga. Sebab Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga." Kata Abu Umamah tersebut. Maka Rasulullah menjawab, atasmu berpuasa. Karena puasa itu banyak sekali pahala-pahalanya. Ya, kalau sholat itu udah jelas pahalanya. Ya, sedekah udah jelas pahalanya. Tapi kalau puasa itu khusus langsung oleh Allah yang memberikan pahalanya. Wa ana ajizubihi. Kami lah yang memberikan pahala. Jadi yang kedua, puasa menjadi jalan kita masuk ke surga. Baik, yang selanjutnya, nah ini, yang ketiga, puasa memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Ya. Karena kita itu waktu di mana? Di akhirat itu, terutama di alam masyarakat itu haus. Kita itu lapar. Nah, dengan adanya kita berpuasa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada hamba di hari kiamat. Kata puasa, ya Allah, hamba ini pada hari ini udah menahan makan dan minum. Maka berilah dia syafaat karena aku, ya Allah. Kemudian juga Quran juga sama, ya Allah, orang ini malamnya tidak tidur. Karena apa? Karena membaca Al-Quran, ya Allah. Maka berilah dia syafaat karena aku. Makanya kata Nabi bahwa puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kita. Maka rajin-rajinlah kalian, termasuk Bapak juga, membaca Al-Quran. Yang terakhir, dimasukkan ke surga melalui pintu bernama Ar-Roya. Apa namanya? Ar-Roya. Jadi orang yang suka berpuasa, terutama puasa Ramadan, itu diberi kekhususan masuk ke surga melalui pintu yang bernama Ar-Roya. Ya. Nah, sebagaimana yang dihadiskan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut Ar-Royan. Orang-orang yang puasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut dan tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. Jika telah masuk orang terakhir, yang puasa ditutup pintu surga tersebut. Nah, barang siapa yang masuk akan minum, dan barang siapa yang minum tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan keutamaan, diberikan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan puasa. Amin. Ya Allah. Amin. Demikian untuk materi keutamaan puasa di bulan Ramadan. Adapun untuk tugasnya, insya Allah menyusul ya. Demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian menyimaknya ya. Pelajarannya PAI ya. Ini untuk semua kelas ya. Kelas 5 dan kelas 6 A, B, C, dan itu ya. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf kalau ada salah ya. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih barakah ilmu, bisa melaksanakan puasa, bisa membaca Al-Quran, dan bisa melaksanakan sholat tarawih dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.